Kita harus belajar hidup bahagia sesuai standar Alkitab. Dan saya mau melanjutkan pembahasan saya dari kitab Filipi. Terakhir kita belajar mengenai rahasia kebahagiaan yang ditulis oleh Rasul Paulus dari kitab Filipi adalah jangan menjadi orang yang selalu menuntut hak. Jadilah orang yang selalu menjalankan kewajiban. Karena Anda akan tidak pernah bahagia ketika selalu menuntut hak dalam hidup ini. Ya kan? Bangun pagi sudah menuntut hak. Mana sarapan saya? Belum apa-apa, saudara sudah minta haknya dipenuhi. Padahal saudara belum memenuhi persyaratan suruh kerja ngepel belum? Kewajiban saudara belum, ya kan? Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, jadilah manusia yang gemar melakukan kewajiban, karena kalau Anda melakukan kewajiban, hak saudara pasti akan dipenuhi. Amin. Kalau bukan manusia yang memenuhi, Tuhan yang akan memenuhi. Karena Tuhan punya cara untuk memenuhi hak saudara. Ini contoh dalam Mazmur pasal 41. Berbahagialah orang yang gemar menolong orang yang lemah. Hak saudara didaftarkan. Kamu akan dibuat bahagia. Saudara akan menjadi orang yang diluputkan dari malapetaka, musuh-musuhnya dibuat tidak berdaya dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar Filipi pasal 2 ayat 12. Saudara-saudara, ada 3 hal yang saya pikir ini penting sekali. Kalau saudara membaca ayat ini dalam bahasa Inggris versi The Message dibilang begini, orang yang bahagia adalah orang yang memiliki responsive obedient. Responsive obedient. Saya mau menjelaskan ini. Dikatakan begini, what I'm getting out, friend, is that you should simply keep on doing what you have been doing from the beginning. When I was living among you, you live in responsive obedient. Ketaatan yang merupakan sebuah respons atas cintamu kepada Tuhan. Bukan ketaatan sebagai reaksi supaya bisa dilihat orang. Jadi ada 2 macam ketaatan. Ada orang taat ketika dilihat oleh majikan. Woi, kalau Pak Paulus dan Paulus ada, woi, kelihatan rajin kerjanya. Tapi kalau Pak Paulus keluar negeri, nongkrong-nongkrong, tidak bekerja. Itu namanya ketaatan reaktif. Sedangkan ketaatan yang sifatnya responsif, Anda sebagai seorang karyawan, Anda sebagai seorang mahasiswa, Anda sebagai seorang pelajar, Anda sebagai seorang warga negara, lakukanlah ketaatan sebagai respon Anda terhadap status Anda. Ya kan? Kalau saudara melakukan itu sebagai sebuah status, sebagai respon atas status Anda tidak perlu dipaksa. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, kenapa Anda kalau jalan itu kok minggir di trotoar? Kenapa tidak di tengah jalan? Padahal tidak ada yang memerintah saudara. Siapa yang pernah jalan di jalan raya? Saudara jalannya di tengah atau di pinggir? Kenapa di pinggir? Ya, karena Anda punya tanggung jawab pribadi. Tidak ada polisi yang bilang, minggir, minggir. Tidak ada polisi yang bilang. Anda menjalankannya karena apa? Saya punya respon. Sebagai seorang warga negara yang taat, saya melakukan itu sebagai sebuah respon atas status saya. Nah, Rasul Paulus sedang mengatakan, I'm getting, friends, is that you should simply keep on doing what you have done from the beginning. When I was living among you, you live in responsive obedience. And now, what I'm spirited from you, keep it up. Dia mengatakan, waktu kamu dengan aku melihat kamu taat. Dan waktu aku tidak bersama dengan kamu juga taat. Itu yang namanya responsive obedient.
Saya mau mengatakan kepada Anda yang paling tahu apakah saudara termasuk golongan responsive obedient adalah saudara sendiri. Kalau tidak ada dengan Tuhan, kalau tidak dalam ruangan ibadah, Anda taat, Anda masih menjaga mulut Anda masih menjaga pikiran Anda. Bagaimana hidup Anda di tempat ibadah dan di luar ibadah. Bagaimana kelakuan Anda pada hari Minggu dan pada hari Senin. Bagaimana pada waktu engkau dilihat orang dan di kamar yang tersembunyi. Apakah engkau menjaga pikiranmu? Apakah engkau menjaga kelakuanmu? Saudara bisa tahu, orang yang bahagia adalah orang yang taat tanpa dipaksa. Amin. Jadi kalau suruh tulis jurnal harus dipaksa-paksa, Anda belum dewasa. Orang yang sudah dewasa melakukan kewajibannya tanpa dipaksa. Baca Alkitab tidak mesti harus diingatkan, berdoa tidak mesti harus tunggu bel. Anda bisa berdoa kapan saja, di mana saja, karena itu adalah respon kita sebagai anak Tuhan. Respon kita sebagai karyawan, respon kita kepada majikan yang ada. Jadi begini, saudara, ada ayat yang mengatakan apapun yang kau jumpai dengan tangan, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Kenapa? Karena di ujung kehidupan yang memberkati saudara itu bukan manusia. Tuhan hanya pakai manusia, tapi yang memberkati saudara adalah Tuhan lewat manusia. Jadi kalau ketaatan saudara adalah ketaatan sebagai respon Anda kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tutup mata. Amin. Saya yakin sekali kenapa saya dipertemukan dengan guru agama Bapak Yakobus. Karena Tuhan menghargai karyanya Pak Yakobus. 36 tahun melayani tanpa pamrih. 36 tahun melayani tanpa persembahan. 36 tahun melayani tanpa pujian. Saudara, pertama kali saya ketemu beliau, waktu itu dia memimpin ibadah dengan tas yang sudah robek-robek. Dan saya tergerak untuk membelikan tas. Dan tanpa pikir banyak, waktu itu kami diundang ke rumahnya. Dan saya bilang saya mau lihat rumahnya, karena kebetulan rumahnya di pinggir sungai. Dan waktu itulah saya tergerak. Dan dengan pertolongan Tuhan sudah terkumpul uang yang cukup untuk membangun rumahnya. Amin. Apakah Pak Yakobus minta? Tidak. Dia tidak minta kepada saya. Dia tidak pernah minta sesuatu dalam pertemuan kami. Tidak, dia hanya senyum, ya kan? Pokoknya kalau datang dia yang bagian itu lonceng gereja, kemudian dia pakai pakaiannya, dia memimpin ibadah dengan sukacita. Saudara, apapun yang engkau lakukan dengan kesungguhan hati, surga tidak pernah menutup mata. Ketaatan yang dilakukan sebagai respon atas kedudukan, jabatan, atau status Anda akan diganjar oleh Tuhan. Amin. Ingat baik-baik, jadilah orang yang memiliki responsive obedient. Lakukan apapun yang Anda lakukan. Pekerjaan yang Anda lakukan, do your best and God will do the rest. Dan Pak Michael kemarin memberikan kesaksian. Selama saya bersahabat dengan Pak Michael sejak dari awal, saya tidak pernah minta uang. Dia yang ngomong sendiri. Ya kan? Disitulah dia melihat ada sesuatu yang berbeda. Dia tunggu-tunggu kapan Paulus minta duit, kapan Paulus minta duit. Sampai dia marah. Dia bilang sama Pak Rod Plummer kemarin disaksikan, ibu tidak dengar. Ini sudah tunggu-tunggu saya mau nolong Paulus supaya dia minta duit, saya punya duitnya kok dia tidak minta-minta katanya. Nah, itu adalah salah satu nilai plus. Jangan saudara memanfaatkan persahabatan. Lakukan yang menjadi bagian saudara. Saya sudah menjadi penerjemah, saya terjemahkan dengan baik. Saya memberikan yang terbaik. Saya diajak keliling ke Sorong menerjemahkan. Saya tidak minta apa. Kok dia membayari tiket, dia kasih berkat, kemudian dia tawarkan, saya mau kamu dengan istrimu ikut konferensi Hillsong, dia bayari semua. Itu berkat yang kami tidak pernah memikirkan. Bagian saya adalah
saya sebagai penerjemah, saya melakukan bagian saya. Nanti Tuhan yang melakukan bagiannya. Tuhan tidak pernah salah alamat kalau ngasih berkat. Katakan kepada teman saudara, Tuhan tidak pernah salah alamat. Saudara, kalau bukan manusia, maksudnya Tuhan tidak pernah salah alamat. Tuhan bisa pakai manusia. Jangan mengharapkan dari manusia. Harapkan dari Tuhan, dan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati kita. Ada cara Tuhan. Tuhan tidak pernah kekurangan akal untuk memberkati saudara. Do your best. Katakan kepada teman saudara, do your best. Ini saya mau mengajari saudara, spirit of excellence. Dalam hidup ini, apapun yang Anda bisa lakukan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa, walaupun Anda mungkin belum pintar, lakukanlah secara maksimal. Setelah itu belajar bagaimana supaya menjadi maksimal. Saudara melihat sekarang, ketik nanti aplikasi namanya Mercy Peduli. Mercy Peduli sudah punya aplikasi. Dan saudara-saudara bisa langsung mengirimkan dana, mau nyumbang proyek apa saja, sponsor children, sponsor guru agama, bedah gereja, semua sudah ada. Coba kalau saudara viralkan di Facebook saudara, Instagram saudara, viralkan ke teman-teman saudara. Do your best and God will do the rest. Amin. Nanti kita akan launching aplikasi kita. Mungkin kita akan pasang satu yang besar di spanduk di dekat airport sana, satu di dekat perempatan di sini, supaya orang tahu bahwa Mercy Peduli sudah punya aplikasi. Amin. Atau saudara pakai tato di belakang. Mercy Peduli sudah punya aplikasi, ya kan? Pakai kaos Mercy Peduli kemana-mana, ya kan? Atau naik motor belakangnya dikasih tulisan itu, ya. Saya lihat di foto kadang-kadang, ya, keliling-keliling hanya untuk promosi. Sehari dibayar 50 ribuan, lumayan kan? Hanya keliling-keliling naik motor. Kita akan melakukan sesuatu, nanti sisanya Tuhan yang akan melakukan. Do your best. Yang kedua, mau bahagia? Living with God energy. Hiduplah dengan kekuatan Allah. Karena ada ditulis begini. Di ayat yang berikutnya, pasal 2 ayat 13 dan selanjutnya dikatakan begini. Be energetic in your life of salvation. Reverent and sensitive before God. That energy is God energy, and energy deep within you. God himself willing and working at what will give him the most pleasure. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi di dalam terjemahan sehari-hari dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan. Semua itu Allah yang mengerjakan. Bukan saudara. Kalau kamu kok taat, kamu mampu melakukannya, kamu sanggup melakukannya, kamu melakukannya dengan sukacita, itu karena Allah. Rasul Paulus mengatakan kalau mau bahagia, tampillah energik. Ya kan? Coba berdiri, tampil energik. Orang yang energik tahu saudara? Semangat. Saudara berangkat kerja semangat, ketemu dengan orang semangat. Apa kabar? Haleluya. Coba be energik. Ya. Ya kan? Nah, mengapa Rasul Paulus mengharapkan Anda menjadi be energy? Nomor satu, Allah diam di dalam diri saudara. Karena Allah diam di dalam diri Anda, maka seharusnya Anda menjalankan segalanya dengan kekuatan Allah. Kalau Anda melakukan segalanya dengan kekuatan Allah, kemampuan yang diberikan oleh Allah, tidak ada istilah lepe-lepe di hadapan Tuhan. Ya kan? Maka saudara-saudara, ada kalimat yang mengatakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Terus dan menopang, jangan lelah, jangan lelah. Kalau ini pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan Anda menjalankan sendiri.
Kalau ini pekerjaan Tuhan, Tuhan punya cara untuk memberkati saudara. Bahkan di saat-saat Anda tidak mampu melakukannya. Konteks. Rasul Paulus menulis surat ini dari penjara. Umurnya sudah tua. Sakit kanker mata. Kaki dan tangannya dibelenggu. Secara manusia, pasti dia akan mengatakan, udahlah, ini nasib saya. Percuma kamu mengikuti Yesus barangkali. Ini nasib saya kayak begini. Saya melayani Yesus, ujung-ujungnya saya di penjara. Lebih baik kalian tinggalkan Yesus. Dia bisa menulis itu kalau mau. Tapi dia tidak menulis itu, saudara, karena dia justru mengatakan, jangan pernah lelah. Be energetic. Yesus yang akan melakukan segalanya dalam kehidupan saudara. Lakukanlah pekerjaan Tuhan dengan semangat. Semangat. Walaupun kadang-kadang tidak mendapatkan apa-apa secara materi. Ya kan? Tapi jalanilah kehidupan saudara dengan semangat, karena ternyata Tuhan punya cara untuk memberkati Anda. Haleluya. Saya tanya kepada Pak Yakobus, berapa persembahan pada hari Minggu? 15.000. Itu pun di store ke pusat, ke gereja pusat. Jadi dia tidak dapat apa-apa. Saudara, saya tanya, kok Bapak masih mau menjalani pelayanan? Ini panggilan Bapak, ini panggilan. Nah, temukan itu panggilan. Kemudian dia mengatakan, saya ini, dia tutup kakinya, setiap hari saya jalan 8 kilo. Dari rumahnya ke gerejanya cukup jauh. Saudara, kalau saudara lewat sungai, itu sungai kalau sudah musim hujan tidak bisa diseberang. Karena luas sekali, lebar. Tapi dia tetap melayani. 36 tahun, saya pikir sekali-sekali anak-anak SPPT ini semua ke sana semua. Bantu Pak Yakobus bangun rumah. Bagaimana? Mungkin ongkosnya untuk transport mereka bisa untuk bangun rumah. Tapi minimal Anda belajar kesetiaan itu seperti apa. Coba tidur di rumahnya Pak Yakobus. Bisa enggak tidur di rumahnya Pak Yakobus? Ada hanya 2 dipan, yang satu untuk anaknya, hanya untuk 1 orang. Yang di kamarnya dia juga kecil, untuk berdua sama istrinya. Jadi kalau saudara ke sana nginepnya, tidurnya di bawah, di tanah. Bisa? Pak Yakobus 36 tahun setia melayani dan melakukan bagiannya, dan Tuhan memberkati. Tuhan punya cara untuk memberkati hamba-Nya. Apa yang membuat Pak Yakobus kuat selama 36 tahun? Ada kekuatan di dalam dirinya yang namanya God energy. Bagaimana Rasul Paulus di usia tua masih semangat, bahkan di dalam penjara dia masih menginjili keluarga istana. Padahal dia sedang dalam keadaan sakit, tapi dia masih mengatakan, aku bersyukur karena justru di dalam penjara Injil bisa diberitakan. Tidak ada istilah berhenti melayani karena kesulitan. Bahkan di dalam kesulitan seringkali Tuhan membuka kesempatan sehingga kita bisa bersaksi pada siapa saja. Saya masih ingat di ruang cancer center menunggu untuk radiasi. Satu grup ada 12 orang. Di samping kanan saya ada orang dari Bandung yang sudah di kursi roda. Saudara, saya lihat tatapan matanya, yang satu ke surga, yang satu ke dunia. Sudah di tengah-tengah kelihatannya dia. Jadi tidak ada semangat. Saya dengan Timi waktu itu masih kecil, kalau tidak salah Timi 4 tahun. Kami bersaksi, kami menceritakan tentang Yesus. Saya menawarkan bagaimana kalau saya bisa berdoa buat ibu-ibu. Bukan orang. Kami berdoa di cancer center, saya memimpin beberapa orang terima Yesus. Karena apa? Bagi orang yang memiliki Roh Kudus, orang itu punya energi ilahi yang memampukan orang untuk menjalankan bagiannya. Bukan kebetulan roh itu diberikan kepada saudara. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Amin. Haleluya. Masih ada energi? Energi untuk melayani, energi untuk bekerja, energi untuk belajar. Saudara-saudara, Allah yang memulai
Allah juga yang akan menyempurnakan. Ingat baik-baik. Kalau saudara melayani karena Tuhan, bukan karena yang lain-lain. Kalau saudara melayani oleh karena Tuhan, Tuhan punya cara untuk memberkati saudara. Saudara mungkin akan merasa terharu. Coba nanti terharu. Karena saya ditawari gelar doktor dari universitas yang di Australia. Pak Michael bilang kamu layak untuk mendapatkan doktor. Kamu tinggal melakukan survei, kemudian menulis tesis, ya kan? Kalau kamu tidak bisa, kami akan tolong. Kami kasih beasiswa untuk kamu menyelesaikan penelitian untuk mendapatkan program doktor. Saya tidak pernah memikirkan itu, kan? Ketemu dokter aja sudah berkali-kali sudah bahagia, ya kan? Bagaimana Ibu Palus? Ketemu dokter sudah senang kan? Dokter Made, dokter Wayan, ya kan? Sekarang mau dikasih dokter lagi. Saudara, Pak Michael bilang kalau kamu dapat gelar dari dokter karena tesis dan sebagainya, kamu akan dikenal. Dan minimal secara akademis kamu menyumbangkan sesuatu, karena dokter berarti kamu punya pengetahuan, punya sesuatu yang disumbangkan untuk negeri, untuk dunia ini. Knowledge yang bisa dipakai untuk generasi yang berikutnya. Saudara, saya hanya mikir-mikir aja, masa 2 dokter kan dan naik, 1 aja sudah cukup. Tapi kalau ini dikasih dan ada penelitian yang bisa menjadi buku, kenapa tidak? Bagaimana, saudara? Amin. Semoga ada kekuatan Tuhan untuk bisa menyelesaikan itu. Yang ketiga, mau hidup bahagia. Yang pertama tadi, jadilah orang yang memiliki responsive obedience. Yang kedua, living with God energy. Yang ketiga, jangan suka bersungut-sungut. Pernah bersungut-sungut? Jujur. Seperti apa kira-kira? Sudah pernah bersungut-sungut? Dikasih tugas oleh Bu Devi atau dikasih tugas oleh Mama Yeye, kan? Dikasih tugas, ya Mama, siap. Tapi dengan jalan, saya. Kenapa harus saya yang mengerjakan? Ya kan? Anda tidak akan pernah sukses melakukan pekerjaan ketika sikapmu negatif terhadap pekerjaan atau sikapmu negatif terhadap orang yang memberikan pekerjaan. Nah, ingat baik-baik. Mengapa Rasul Paulus mengatakan, lakukanlah segala sesuatu yang ada di depan matamu seolah-olah untuk Tuhan. Karena apa? Kalau sikapmu benar-benar ini bagian dari pelayanan, apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara tidak akan pernah melakukan dengan asal-asalan. Dan Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu sikapmu. Waktu engkau melakukan dengan sungguh-sungguh atau tidak, itu Anda tahu. Saya belajar dari ibu-ibu yang suka nyapu jalan, ya kan? Kemarin pagi jam 5 saya sudah lari jalan di Lumintang. Pulangnya ketemu barisan ibu-ibu yang lagi nyapu jalan. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang mengawasi, tidak ada mandornya, tapi dia menyapu jalan dengan baik, menyapu dengan bersih. Saya tahu, saudara, itu sikap, itu masalah sikap. Melakukan pekerjaan dengan senang itu membuat pekerjaan seperti bermain. Ngerti maksudnya? Kalau Anda menyukai pekerjaan Anda, maka apa yang Anda lakukan itu bukan beban. Saudara pernah bermain? Itu yang bermain di HP itu sampai tengah malam, saudara bermain walaupun lapar. Pernah bermain sampai tengah malam? Lupa makan, lupa minum, lupa kencing, bisa bermain. Giliran suruh bekerja belum apa sudah mengatakan, aduh saya sakit perut. Belum apa-apa sudah bilang pusing kepala saya. Mengapa saudara belum apa-apa sudah mengeluh? Karena saudara melihat sisi negatif. Maka saya mau mengajak saudara dengar baik-baik. Kerjakan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau bertengkar. Dengan demikian kalian menunjukkan bahwa kalian adalah
anak-anak Allah yang tidak bercela, yang hidup dengan lurus dan benar, tulus dan benar di tengah-tengah orang yang jahat. Ini ada kesaksiannya. Kalau saudara melakukan itu dengan semangat, saudara melakukan dengan sungguh-sungguh, orang diberkati. Lihat saudara bekerja aja bisa diberkati. Kayak sekali pergi ke Hillsong, spiritnya sama. Saudara di tempat parkir, saudara mau bawa mobil, sudah ada orang yang pakai tanda, ya kan? Disuruh masuk ke tempat parkir, dituntun bagaimana caranya, ada yang ngasih senyum, bahkan kadang-kadang ada yang nari di tempat parkir untuk menyambut Anda parkir. Itu ada yang nari. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka ingin menunjukkan bahwa apapun yang dilakukan tidak pandang bulu. Apakah itu khotbah di balik mimbar atau menolong orang parkir di hadapan Tuhan sama. Amin. Jadi jangan pikir berdiri di balik mimbar lebih terhormat daripada nyuci WC atau membersihkan WC. Di hadapan Tuhan yang namanya pelayanan sesuai dengan panggilan sama. Amin. Maka lakukanlah apa yang ada di depan mata seolah-olah untuk Tuhan. Cek baik-baik. Anda orang yang positif dengan pekerjaan atau tidak fit. Kalau belum apa-apa dikasih tugas sudah yang dilihat masalah, yang dilihat persoalan, yang dilihat apa keuntungan, saudara tidak akan pernah berhasil dalam. Saya ulangi lagi. Kalau saya tugaskan, selfie, kamu pulang ke Rote sana ya, pelayanan bikin paut. Belum apa, aduh Bapak, itu ombak di Tanjung itu berat sekali. Itu kalau musim begini itu banyak perahu yang bisa tenggelam dan sebagainya. Nanti saya mati Bapak, tidak jadi nikah. Nah, kalau yang engkau lihat hanya sisi negatifnya, padahal belum melangkah. Saudara sudah lihat, aduh nanti bagaimana orang di sana, saya pulang kampung ya, apa kata orang? Oh di sana sulit, sumber air masih jauh. Yang dilihat yang negatif, yang dilihat masalah, yang dilihat persoalan, yang dilihat kesulitan, Anda tidak akan pernah sukses dalam itu. Cara Anda memandang kenyataan sangat menentukan bagaimana Anda menghadapi kenyataan. 10 pengintai belum apa-apa saja mengatakan, wah di sana orangnya seperti raksasa. Senjatanya, wah luar biasa lebih canggih, jumlah mereka banyak. Kita ini seperti belalang katanya. Belum apa-apa mereka sudah melihat kita ini di hadapan mereka seperti belalang. Soalan, 10 orang ini tidak masuk di tanah perjanjian, tapi 2 orang yang positif, Kaleb dengan Yosua. Mereka mengatakan, oh kita itu tanah sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita pasti mampu, kita bisa mendudukinya, bisa merebutnya, kita bisa mengambil alih tanah itu. Dan benar, 2 orang ini pada akhirnya bisa mendapatkan tanah perjanjian. Jadi approach Anda, pendekatan Anda kepada kenyataan keadaan sangat menentukan. Maka jangan menjadi orang yang gampang bersungut-sungut. Hidup ini singkat. Jangan suka bersungut, mengeluh, aduh mama bagaimana ini hidup, ya kan? Hidup ini singkat, jalani dengan sukacita. Sebab apa? Kalau itu Tuhan yang memberi. Dikatakan oleh Rasul Paulus, Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan yang memberi itu panggilan, Tuhan yang menyertai engkau menyelesaikan panggilan. Tuhan yang memberi visi, Tuhan yang memberikan provisi untuk kita. Mau bahagia? Jangan suka mengeluh. Maka tolong yang masih jomblo-jomblo lagi pacaran, kalau pacarmu dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit komplain, dikit-dikit melihat kesulitan, putuskan sebelum engkau nikah. Cari yang lain, cari orang yang positif dalam hidup ini. Katakan amin. Baru ketemu sedikit sudah mengatakan, aduh sayang bagaimana kita ini? Dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit komplain, cari yang lain, yang orang yang positif. Menikah dengan orang yang positif luar biasa. Kalau saudara mau belajar bagaimana menjadi pribadi yang jarang mengeluh, jarang komplain, bergurulah kepada Mama Yeye.
Dia jarang mengeluh. Dulu hampir tidak pernah mengeluh. Hanya akhir-akhir ini aja. Ya kan? Mengeluh. Karena berat badan sudah mulai susah, ya kan? Ubahan sudah mulai banyak. Saya juga tidak pernah mengeluh. Akhir-akhir ini aja jalan 5 tanjakan sudah lelah, ya kan? Ini sudah mulai maju. Jadilah pribadi, jadilah orang yang selalu melihat sisi positif. Amin. Amin. Jadilah orang yang selalu melihat potensi, melihat kesempatan, melihat sesuatu dari kacamata firman, maka Anda akan jadi orang yang